Kalau tidak tawakal tidak dicukupi. Berarti kita tidak perlu bekerja, tetap bekerja karena kita punya keluarga. Kecuali kalau memang sebatang kara, serabuto apa-apa, monggo terserah. Kalau ada anak istri yang butuh nafkah kita, ya kita harus bertanggung jawab pada mereka. Namun yang harus kita ubah ini cara berpikir kita. Yang asalnya kita menganggap bahwa itu menentukan kecukupan kita, menentukan yang akan memberikan kebutuhan kita terpenuhnya kebutuhan kita rubah. Saya bekerja untuk menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja sebagai perintah sunnah untuk kita kerjakan. Tenanan lemegawe niati nglakoni ibadah dengan bentuk pekerjaan, insya Allah akan diberikan hasil, dicukupi oleh Allah. Saya selalu mengajak untuk merubah hati. Kalau dohir sudah tidak ada masalah, insya Allah tidak ada orang yang tidak berikhtiar. Hanya saja cara berpikirnya ini yang salah, menganggap ikhtiar sebagai penentunya. Buktinya kalimatnya kalau tidak bekerja apa makan, itu kan menganggap ikhtiar yang menentukan. Kalau tidak minum obat apa bisa sembuh, berarti yang menyembuhkan obat, berarti yang membuat kita bisa berhasil dengan usaha-usaha kita adalah usaha yang kita lakukan. Kesuksesan ada di tangan kita, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini ayo tetap semangat dalam bekerjanya, rubahlah pemikiran kita. Kita melakukan pekerjaan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena wabtahu min fadlillah itu dasarnya kita ingin menjalankan kesunahan untuk bekerja. Kemudian kita menganggap bahwa penentunya adalah Allah, bukan kita. Insya Allah jika itu kita lakukan, janjinya Allah tercukupi, insya Allah akan terbukti. Jadi kita seringkali mengatakan tawakal, namun bisa jadi prakteknya kita belum bertawakal karena kita masih menganggap kita punya kemampuan, padahal kita tidak punya kemampuan apa-apa. Berserah diri kepada Allah, selalu meyakini yang kuasa hanyalah Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Selalu seperti itu. Kita harus berusaha sebagai seorang yang beriman. Yang kita gerakkan adalah kasih sayang Allah. Pakai prinsip seperti itu, bukan dengan memaksimalkan usaha tok, hatinya tidak dijaga. Usaha tetap dimaksimalkan dengan kita mengikuti ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka sungguh aku tunjukkan jalanku kepadanya. Ayat ini kita gunakan dasar untuk maksimal dalam usaha. Namun di sisi lain kita juga maksimal dalam bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi. Sehingga kesimpulannya, laisat tawakkul tarkal musawalatil asbab, walakin tawakkul tarkul i'timad tarkal i'timad al asbab. Yang dinamakan tawakal bukanlah orang yang meninggalkan usaha, tapi tawakal adalah orang yang tetap berusaha namun bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu konsepnya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bekerja dengan tekun, tapi hatinya hanya nyambung sama Allah. Ada kalanya orang itu malas-malesan gitu. Bahasa aku tawakal lah. Padahal ning atine kemrungsung, ngeranti duit ya susah ngono. Kayane tomak nggih, ngenteni koncone lek ngejak marung, ngenteni koncone meneh duit. Ora patek gelem nyambut gawe, mek ngutang ngadung ngoten. Bisa jadi itu jadikan alasan pembelaan. Kalau tawakal sesungguhnya, kalau kita memang dalam makom asbab, kita masih dalam kondisi harus bekerja, tidak ada yang menghalang-halang untuk bekerja, maka pekerjaan tetap dijalankan, hanya saja di hati tetap bersandarnya kepada Allah, tidak bersandar pada usaha. Harus kita rubah cara berpikir kita. Insya Allah dengan berubah cara berpikir kita,
berubah pula dalam bertindak, dan berubah pula keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya, ayo terus semangat nih dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Taatnya jangan hanya sebatas zahir, kita juga taat batin. Targetnya apa? Menjadi walinya Allah. Karena kita masih hidup, masih di dunia, masih punya kesempatan. Dan itu tidak hanya terkhusus yang sudah tua, yang muda pun sama. Ada seorang sahabat Nabi yang memiliki keimanan yang luar biasa, padahal usianya masih 17 tahun. Keimanannya luar biasa. Namanya kalau tidak salah Harisah bin siapa, itu keimanannya luar biasa, masih 17 tahun. Kemudian dia ikut perang, mati syahid. Ibunya kemudian bertanya, di mana anakku? Kata Nabi, anakmu di surga. Bukan hanya surga satu, di surga-surga yang banyak. Sehingga ibunya luar biasa bangganya, senangnya kepada anaknya. Untuk menjadi wali tidak harus tua, muda pun bisa. Karena kita sudah punya modal iman, modal takwa, tinggal menyempurnakan ketakwaan kita. Yang asalnya kita dablek-dablek nih loh, rapate gelem ibadah tenanan nih loh, kita paksa diri kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita sudah mati tidak bisa melakukannya lagi. Mereka yang mati dulunya hidup seperti kita, tadi sudah ada kirim doa mengingatkan kita bahwa mereka yang kita kirimi dulunya hidup, sekarang sudah meninggal dunia. Kita pun yang saat ini mendoakan mereka, nanti pada saatnya kita akan dipanggil pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa husnul khatimah. Kemudian kalau berurusan dengan tawakal, yakinkan tawakal itu menjadi solusi, solusi atas masalah yang kita hadapi. Karena Allah sampaikan, barang siapa yang bertawakal Allah akan mencukupi. Kalau kita belum bertawakal, ayo tawakal. Kalau kita sudah bertawakal namun belum tercukupi, ayo kita evaluasi tawakal kita. Mungkin ada yang salah dari tawakal kita, masih ada satu keraguan untuk menyerahkan urusan pada Allah. Merasa kita yang menyelesaikan, bukan Allah. Padahal Allah itu dekat dengan kita, Allah itu kuasa, Allah itu selalu melihat, Allah selalu mendengar. Makanya ayo, yang mana kita masih menganggap Allah itu tidak ikut andil dalam kehidupan, kita rubah bahwa semuanya yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang imannya kuat, kuat betul, terus istiqomah dalam menjalankan ibadah, dikasih pertolongan oleh Allah, hidayah dan taufik, dilancarkan dalam urusan kita. Kemudian kita ketika meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.